2 anak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat wisata, jumpa lagi dengan kita di channel YouTube Jelajahpedia Official. Kali ini kita berada di kolam pemandian Bekti Harjo, tepatnya di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Mau tahu ada apa saja di dalam? Ikuti perjalanan kita. Pemandian Bekti Harjo ini terletak di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemandian ini merupakan pemandian dengan sumber mata air alami. Pada awal mulanya, pemandian ini berfungsi sebagai sumber air minum bagi warga sekitar. Akses menuju ke lokasi pemandian ini sangat mudah, karena terletak tidak jauh dari pusat kota Tuban. Destinasi wisata pemandian Bekti Harjo merupakan destinasi legendaris dan memiliki usia yang terbilang sudah tidak muda lagi. Di belakang kita ini juga ada sebuah kolam yang khusus dipakai untuk anak-anak karena tidak terlalu dangkal sehingga aman untuk tempat anak-anak berenang. Kolam ini cocok untuk anak-anak karena tidak terlalu dalam. Kita masuk dari pintu utama ini bisa kita lihat kolam utama dari Bekti. Kita lihat di dalam. Masih alami ya, karena ini airnya masih sangat dingin karena ini adalah kolam utama pemandian Bekti Harjo. Airnya sangat jernih dan sangat segar karena airnya bersumber dari alam. Di sini bisa kita lihat ada aktivitas orang yang sedang berenang. Di sini selain kolam pemandian yang airnya sangat jernih, di sini juga banyak terdapat monyet, ya, monyet-monyet yang tentunya sudah sangat jinak. Kita jelajah ke depan lagi ya. Ayo ikuti kita. Air yang jernih serta tempat yang asri menjadikan Bekti Harjo ini sebagai destinasi yang cukup populer. 2 kolam pemandian pun tersedia di sini. Kolam renang buatan di sisi selatan dengan standar nasional, serta kolam renang alami di sisi utara. Pepohonan yang rindang dengan usia ratusan tahun berjajar di sekitar pemandian ini. Selain sebagai sumber mata air, pepohonan ini juga menjadi salah satu habitat puluhan monyet liar yang hidup bebas di sini. Berbagai macam fasilitas telah disediakan untuk menunjang kenyamanan dan menarik pengunjung. Salah satunya dengan tersedianya persewaan ban pelampung, khusus disediakan bagi para pemula yang masih dalam tahap belajar berenang. Harga yang sangat terjangkau akan pengunjung dapatkan untuk menyewa sebuah pelampung dan tiket masuk kawasan yang sangat unik dan terkenal akan kejernihan airnya ini. Kali ini saya akan menuju ke Sendang. Kali ini saya akan menuju ke Sendang.
atau sebelah utara dari kolam buatan. Setelah kita berada di kolam utama, yaitu kolam pemandian Bejaharjo, di sebelah kanan sisi kolam terdapat sebuah sendang yang lumayan besar, dan air ini bersumber dari... Ada beragam cerita berkembang yang membalut pemandian di desa Bektiharjo ini. Ada pula yang mengaitkan sebagai asal muasal nama Tuban, yaitu metu banyune, yang berarti keluar air. Hanya saja, yang paling melekat dengan keberadaan pemandian Bektiharjo adalah sosok Arya Dandang Wacono, yang diyakini sebagai penguasa pertama di wilayah yang kelak disebut sebagai Tuban. Konon saat itu, wilayah ini masih berbalut dengan hutan belantara. Arya Dandang Wacono sendiri tengah berusaha membuka hutan supaya bisa dihuni. Di sela pekerjaan itulah, dia mempunyai tempat peristirahatan yang sangat asri dengan ketersediaan air melimpah dan jernih. Lambat laun, tempat ini dikenal sebagai Sowan Pangap Bekti. Seiring berjalannya waktu, banyak warga yang sering berkunjung sehingga menjadi ramai. Rejo Harjo dalam bahasa Jawa. Mulailah tempat ini dikenal dengan sebutan Bektiharjo. Dari menjadi tempat singgah bupati pertama dan akhirnya ramai, maka menjadi Bektiharjo. Ada 3 nama tokoh yang dimakamkan di tempat ini. Masing-masing adalah Sultan Rodro Satrio, yang diyakini masih keturunan Majapahit, Syekh Abdurrahman, dan Syekh Patih, yang merupakan para penyebar agama Islam. Ketiganya berperan dalam penyebaran Islam. Hanya saja untuk Bektiharjo kaitannya dengan Dandang Wacono. Arya Dandang Wacono sendiri dipercaya sebagian besar masyarakat Tuban adalah bupati pertama di Tuban. Di sisi utara pemandian ini, tepatnya di desa Perunggahan Kulon, juga dipercaya pernah menjadi pusat pemerintahan Tuban. Warga masih sering menyebutnya sebagai kota lama, sebelum pusat pemerintahan berpindah di tempat sekarang. Layaknya tempat yang disakralkan, selain manusia, warga sekitar juga mempercayai adanya makhluk gaib. Penunggu tempat ini berupa sosok naga dan putri, agar pengunjung bisa tetap menjaga sikap dan tidak melakukan perbuatan di luar batas kewajaran. Setelah kita berada tadi di Sendang, kita masuk di sebuah area terbuka. Area ini ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dengan ranting-ranting yang menjulur. Ini akar-akar yang menjulur menambah keindahan area terbuka yang ada di pemandian Bektiharjo ini. Selain itu, bisa kita lihat di sana itu ada kerah yang berada di sebuah kandang. Selain ada yang masuk kandang atau di dalam kandang, juga ada yang hidup di alam bebas. Karena kera-kera di sini sudah sangat jinak, sehingga dengan para pengunjung sudah sangat bersahabat. Selain suasana asri dengan air melimpah, juga banyak hidup habitat monyet di sekeliling sini. Monyet-monyet itu terus berkembang biak dan masih bisa dijumpai sampai sekarang.
Pada waktu tertentu tidak terlihat sama sekali keberadaan monyet. Dimungkinkan mereka pindah secara berkelompok untuk sementara waktu. Monyet liar di sini sudah sering berinteraksi dengan pengunjung. Tingkah usil para monyet tidak akan dijumpai jika para pengunjung tidak mengganggu koloni monyet. Koloni monyet di kawasan ini menjadi sebuah misteri tersendiri, ditambah adanya sebuah punden tepat di bawah pohon beringin yang besar. Pembangunan kawasan wisata ini dilakukan secara berkesinambungan, tanpa mengusik keberadaan punden yang berusia ratusan tahun, serta koloni monyet di kawasan pemandian ini. Setelah kita berkeliling mulai dari kolam pemandian Mujaharjo, Sendang, dan di area terbuka, di belakang kita ada sebuah pendopo, yakni pendopo Raden Dandang Wacono. Nah, pendopo ini biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pertunjukan. Biasanya di hari-hari liburan sekolah, itu biasanya ada penampilan sebuah pertunjukan karya-karya seni. Bisa kita lihat, ini pendoponya. Di sini juga terdapat berbagai macam fasilitas, diantaranya adalah tempat sholat musola yang berada di depan kita. Ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh kolam pemandian. Di depan terdapat kafe. Amit Pak E. Mengalir di sebuah saluran yang airnya mengalir ke pemukiman warga dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena airnya sangat jernih, selain dipakai untuk mandi, juga bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain.